Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Kak Bud dalam segmen terbaru saya, Kisah Api Unggun, di mana di sini saya akan berbagi cerita-cerita kepada para subscriber, para pemirsa untuk menghibur, menginspirasi, dan bisa juga menakut-nakuti atau menemani tidur dengan cerita-cerita yang saya dapatkan dari sekitar saya. Nah, saat ini saya ingin bercerita mengenai sebuah perjalanan. Nah, cerita ini bersumber dari orang terdekat saya, masih keluarga saya. Dia sudah sepuh umurnya ya. Jadi cerita ini berlatar di Sumatera kejadiannya. Jadi pada suatu hari ini di tahun sekitar 1972, kejadian ini terjadi di daerah Sumatera. Saat itu kita sebut saja nama tokoh utama kita ini Burhan ya. Saat itu Burhan ini adalah anak perantau. Dia merantau ke Jakarta untuk bersekolah di Jakarta. Karena kampungnya itu di Sumatera, jadi suatu saat libur sekolah, Burhan ini ingin pulang kampung bersama dengan adiknya yang bernama Ariel. Burhan dan Ariel ini bersekolah di Jakarta karena orang tuanya menginginkan anak-anaknya ini mendapat pendidikan yang bagus di Jakarta. Itu Burhan dan Ariel tinggal dekat dengan pamannya yang banyak membantu perantauan mereka, kehidupan mereka selama di perantauan. Nah, di perantauan ini karena pamannya baik dan Burhan juga pada saat itu SMA ya, dia sudah memiliki SIM saat itu, maka paman mereka ini meminjami mereka motor untuk pulang kampung, untuk mudik ya. Nah, maka pada suatu hari mereka pergi nih dari Jakarta untuk menyeberang ke Sumatera. Nah, untuk menghindari panas dan macet, mereka berjalan di sore hari. Sore ini perkiraan mereka akan sampai di Sumatera malam hari, jadi tujuannya tuh supaya lebih adem, lebih sejuk di jalan, gak kepanasan karena mereka menggunakan motor. Nah, setibanya di Bakauheni, mereka berangkat dari Merak ya. Jadi dari Merak mereka menyeberang ke Bakauheni. Ini sampai Bakauheni ini mereka masih tengah malam atau lewat tengah malam lah, sekitar jam 1-an. Ariel berkata kepada Burhan untuk menepi dulu dan beristirahat di warung dan menunda perjalanan hingga subuh. Karena menurut Ariel ada baiknya mereka beristirahat dulu di sekitar pelabuhan karena tengah malam itu terlalu gelap. Jalanan dulu belum ada lampu jalanan seperti sekarang ya, dan bahaya begal atau kriminal. Namun Burhan tidak mendengarkan keinginan adiknya ini. Dia ingin buru-buru bertemu orang tuanya di kampung karena Burhan ini sudah rindu sekali. Dan Burhan merasa bahwa tidak takut ya, karena dia orang asli Sumatera. Dia tidak takut ada apa-apa. Kita orang asli sini kok, udah santai aja. Menurut Burhan begitu. Akhirnya setelah diskusi sebentar, mereka memutuskan untuk lanjut nih perjalanan. Karena dari pelabuhan ke kampung mereka saat itu membutuhkan waktu 4-5 jam. Karena kondisi jalanan juga kan tahun itu masih bervariasi sekali ya. Belum mulus seperti sekarang. Saat awal perjalanan, mereka masih merasakan ramainya kota-kota di dekat pelabuhan. Di sekitar pelabuhan masih kampung-kampung ramai, orang masih ada yang lewat, lampu-lampu masih terang. Meskipun sudah sekitar ya pukul 2.30 lah. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba nih
di kawasan sepi, yaitu di daerah kebun karet atau hutan karet dan pesawahan. Jadi daerah ini seluas mata memandang tuh ya isinya itu sawah, kebun, hutan, sawah, kebun, hutan, itu aja. Nah, daerah tersebut sepi penduduk, tidak ada lampu jalanan. Di situ hati Ariel mulai ciut. Dia ngerasa sepi dan sunyi sekali jalanan saat itu. Namun bukannya baca doa, karena mereka masih muda, untuk memecah kesunyian, Ariel nyanyi lagu rock, lagu metal yang sedang populer saat itu tentunya. Hingga Burhan yang menyetir motor di depan juga ikut bernyanyi bersama nih. Jadi kondisinya nih Burhan di depan. Nah, hati mereka terasa riang nih, nyanyi sama-sama di jalan yang sepi. Suara mereka aja tuh sama suara motor. Akan bertemu orang tua di rumah. Nah, ketika mereka lagi enjoy, nyanyi bareng, duet, tiba-tiba Burhan diem nih yang di depan. Dan malah istighfar, dia langsung astagfirullahaladzim. Tiba-tiba seperti itu, seperti orang kaget. Langsung berhenti nyanyi dan dia istighfar. Dia malah baca Al-Fatihah di depan. Sontak Ariel heran dan nanya nih sama Burhan, "Kak, kenapa tiba-tiba kau berdoa? Kita kan sedang asik nyanyi nih." Kemudian Burhan berkata, "Kau lihat tuh ke samping kirimu, lurus jauh ke pesawahan. Kau lihat, apa itu? Di balik pepohonan karet." Terus begitu Ariel melihat ke kiri, "Apa itu, Kak?" Ariel melihat cahaya menyala seperti puntung rokok di kejauhan yang terbang mengikuti searah motor mereka berjalan di balik pohon-pohon karet. Jadi apinya nih ngikutin searah mereka motor berjalan, seakan-akan mendekat atau lagi balap dengan mereka di kejauhan. Sontak Ariel terdiam dan menyuruh kakaknya untuk tancap gas, "Kak, ayo Kak, udah ngebut aja. Gaspol," kata dia, karena dia takut. Makin lama, api yang seperti rokok itu bergerak makin cepat dan makin lama membesar, seperti kelihatan obor, dan makin mendekati mereka. Karena Ariel sangat ketakutan melihat kobaran obor tersebut, ia megang erat pundak Burhan. Dia peras pundak abangnya ini. Burhan yang saat itu ketakutan juga tancap gas langsung dengan kencang tanpa memikirkan jalan yang ada di depannya. Tiba-tiba brak aja, dia ketemu lubang. Jalanan rusak dengan lubang yang cukup besar. Kemudian saat itu mereka jatuh. Burhan terprosok ke depan motor, buru-buru bangun dan mengangkat sepeda motornya. Namun ketika dia nengok ke belakang, kobaran api itu udah nggak ada. Dia bangunin motor langsung nengok ke belakang karena panik. Kobaran api itu udah nggak kelihatan tuh. Dan dia bilang alhamdulillah. Tapi sejurus kemudian dia lihat tuh, adiknya si Ariel ini tersungkur ke parit di pinggir jalan. Dan kemudian dia bangunin nih si Ariel untuk mau naik motor. Adiknya ketika dibangunkan hanya melotot matanya, melotot ke atas mendelik gitu, tubuhnya kaku, gemeter terus melotot. Akhirnya Burhan hanya mendudukkan saja adiknya, didudukin doang di pinggir jalan. Sambil panik Burhan teriak, minta tolong, teriak dia ke sekeliling, tolong, kami kecelakaan katanya, tolong. Agak lama Burhan teriak-teriak minta tolong di tempat sepi itu kan, dia harap aja udah, semoga ada yang dengar, semoga bukan orang jahat, dan semoga nggak ada gangguan tambahan. Yang penting teriak dulu biar ada yang nolong. Akhirnya muncullah 2 orang petani dari arah sawah nih. Ada 2 orang bapak-bapak petani. Kemudian petani ini bertanya dengan bahasa daerah setempat tentunya. Kan kalau di bahasa Indonesia kan adalah, "Kalian siapa? Ngapain kalian di tengah hutan seperti ini? Kalian lagi berbuat apa? Lagi ngapain kalian?" Dan karena Burhan adalah putra asli di situ, ya dia jawab juga dengan bahasa daerah. "Pak, saya orang asli sini, Pak.
sambil menyebutkan nama daerahnya, dan mereka juga menyebutkan nama kakek mereka yang ternyata adalah kakek mereka ini dulunya kepala desa di kampungnya. Ternyata kedua petani tersebut tahu nama itu, dan petani itu segera menolong Burhan dan adiknya yang masih terkapar tuh, melotot, mendelik. Mereka dibawa ke rumah petani tersebut. Kemudian mereka ditenangkan di rumah petani tersebut, disuruh duduk. Ya, Burhan pun tidak bisa tenang melihat adiknya yang masih mendelik dan kaku badannya. Diberikan minum pun sudah tidak bisa itu Ariel. Akhirnya Burhan meminta kepada para petani tersebut untuk segera diantar ke kampungnya, Pak. Anterin aja, Pak, kita ke kampung kita sekarang. Paling berapa jam nyampe, Pak, gitu. Dan warga yang sudah berkumpul di rumah petani itu, jadi warga sekitar nih kumpul di rumah petani itu, mereka menyarankan agar udah jangan, nurut aja. Kalian tunggu subuh dulu, baru nanti kami antar. Pasti kami antarkan, kata petani tersebut. Nyantai dulu di sini, minum air hangat. Ini ada kopi, ada teh. Nanti azan subuh kita berangkat. Nah, karena saat itu azan subuh sekitar kurang lebih masih 1 jam lagi. Singkat cerita, mereka berdua nih diantarkan setelah subuh kan ke desa orang tua Burhan dan Ariel. Disitulah orang tua mereka kaget di rumah melihat kondisi Ariel. Ariel kejang, mendelik tuh. Wah, gitu doang udah. Nggak bisa ngomong. Diajak ngomong apa nggak respon, nggak bisa nengok, cuma mendelik ke atas dan kejang. Kemudian Burhan dan petani yang menolong bercerita tuh kepada orang tuanya. Petani itu berkata, sepertinya anak bapak dan ibu ini sudah melihat hantu kemamang, Pak. Di sawah, di desa kami. Di dekat hutan karet. Saat ini kami dan rombongan sudah membawa orang pintar nih dari desa kami. Yang nantinya dalam waktu seminggu ini akan datang mengobati anak bapak. Nah, selama seminggu ini setiap malam nanti mohon diadakan pengajian ya Pak, selama 7 malam berturut-turut hingga nanti kondisi Ariel membaik ya. Nah, akhirnya permintaan itu diturutilah oleh ayahnya Burhan. Hari pertama Ariel sudah bisa berjalan, tapi mulutnya tetap terkunci dan nggak bisa bicara. Matanya tetap mendelik. Dia hanya bisa berjalan pindah tempat saja, dan itu pun tidak jauh. Badannya masih kaku, matanya melotot. Hari kedua dia sudah bisa membuka mulut untuk makan dan minum, namun matanya masih melotot dan mendelik. Hari ketiga matanya sudah bisa berkedip dan terpejam. Di hari keempat semua sudah terasa normal, namun Ariel tetap tidak bisa bicara. Jadi makan sudah bisa, berjalan sudah bisa, matanya sudah bisa menutup dan berkedip layaknya orang normal, tapi dia tetap nggak bisa bicara nih. Tiap malam itu jadi Pak Ustadz datang berdoa bersama warga, dan treatmentnya itu Ariel diberikan air doa setiap malam. Di malam ke-7 saat diberikan air doa ini, Ariel langsung bisa bicara. Dan Ariel langsung memeluk ibunya dengan tangis sambil gemeter. Dia berbicara, "Umay," dia memanggil ibunya Umay. "Umay, Ariel takut." Lalu Ariel ditenangkan oleh ayah dan orang pintar tersebut. Sudah, nah, tenang. Iya, tenang. Kamu di sini sudah aman. Sudah ada semua yang menyayangi kamu. Kamu sudah aman ya, Nak. Tenang ya, kata orang pintar dan ayahnya tersebut. Setelah bisa ditenangkan, Ariel bercerita tuh kejadian di malam itu. Jadi saat jatuh itu, Ariel melihat kobaran api itu sangat besar di depan wajahnya langsung. Begitu motor jatuh, buak, dia melihat kobaran berkobar-kobar depan mukanya. Seperti api yang sangat besar, ya sangat takut dan ingin minta tolong. Tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Suara bahkan sampai saat Burhan
membangunkannya, sebenarnya ia ingin teriak minta tolong, tolong api ke api, tapi nggak bisa. Ariel melihat terus bola tersebut makin mengecil dan menjauh, di antara semak-semak. Bola tersebut makin mengecil, ngumpet di antara pohon-pohon karet, hutan-hutan karet, dan hingga akhirnya api tersebut menghilang, menjauh saat kedua petani itu datang. Begitu. Itu di mata Ariel. Tapi ternyata kata orang pintar yang mengobati Ariel ini, perubahan wujud dari api yang dilihat oleh Ariel itu selama 7 hari itu hanya dalam pikiran Ariel aja. Hal itu terjadi hanya sebentar, padahal itu 7 hari. Jadi yang ada di dalam pikiran Ariel ya kejadian tadi aja. Makin menjauh. Orang pintar itu menjelaskan, untung saja ada warga yang sempat nolong nih. Jika terlambat, anak bapak bisa menjadi gila bahkan karena gangguan gaibnya. Kemudian orang pintar berpesan, jika suatu hari melewati kampung tersebut, jangan sekali-sekali keluar dari kampung tersebut sebelum subuh. Jika sudah masuk, lebih baik menginap. Jika sudah lewat dari tengah malam, atau jika sudah mau subuh, tunggu subuh baru pulang. Karena dipercaya hantu kemamang itu akan menguntit siapa saja yang berjalan keluar kampung tersebut sebelum subuh atau dekat-dekat mau subuh. Jadi kalau sudah lewat tengah malam atau dini hari, lebih baik mencari tempat nginep aja. Namun jika di lain waktu ya boleh saja keluar kampung bebas, karena yang ditakutkan adalah ada gangguan itu lagi. Kejadian ini menjadi pelajaran hidup untuk Burhan dan Ariel. Dan berikutnya setelah mereka dewasa dan berkeluarga, meskipun sudah ada tol ya di Sumatera, mereka tidak akan menembus kampung tersebut sebelum subuh. Burhan dan anak-anaknya jika sudah sampai pelabuhan, mereka memilih menginap dulu di warung makan, menunggu subuh, barulah mereka berangkat dari pelabuhan Bakauheni menuju kampung mereka. Ya, begitulah kisah yang saya dapatkan. Semoga bisa menghibur dan kita bisa mengambil maknanya, juga bisa menemani waktu teman-teman di malam hari untuk sekedar tidur atau mengisi waktu luang. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, komentar dan kritikannya. Sangat kita tunggu ya untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.